Jadi orang yang mati kena corona, orang yang mati kena musibah, orang yang mati kena tabrakan, orang yang mati kecelakaan, seperti apapun kematiannya, cara mati orang percaya itu bukan tanda mereka terpisah dari kasih Kristus. Jika Tuhan di pihak kita, yang pertama yang kita dapat adalah Tuhan membenarkan kita. Tuhan membenarkan kita. Kalau Tuhan yang sudah membenarkan kita, maka tidak ada seorang pun atau makhluk apapun yang dapat melemparkan tuduhan bagi kita. Tidak ada kuasa apapun yang dapat berkata, Jemaat YS Jakarta tidak layak diberkati, tidak layak dipulihkan, tidak layak menerima mujizat karena kehidupannya masih tidak benar. Semua tuduhan itu, intimidasi itu tidak layak lagi dilemparkan bagi kita. Waktu Rasul Paulus ditangkap dan disidang, dia merasa persidangan di situ berat sebelah. Jadi kalau berat sebelah itu bisa naik banding ya Pak Erwin ya. Itu bisa naik banding. Di Indonesia juga itu berlaku. Bisa naik banding lagi sampai ke persidangan tertinggi. Kalau di waktu itu zamannya Rasul Paulus itu yang tertinggi adalah Kaisar. Kalau di Indonesia Mahkamah Agung ya, Mahkamah Agung. Kalau di sana sudah diputuskan dia salah, maka tidak ada lagi yang dapat menggugatnya. Kalau di sana sudah diputuskan dia benar, maka tidak ada lagi yang dapat menggugatnya, melemparkan tuduhan. Demikian Rasul Paulus. Dia naik banding sampai kepada Kaisar di Roma. Dan akhirnya di Kaisar Roma itu mengambil keputusan. Dan keputusan itu tidak dapat digugat lagi. Jika Tuhan yang berkata itu benar, maka iblis, maka dunia tidak dapat lagi melemparkan tuduhan. Walaupun itu dilemparkan, tuduhan itu tidak berlaku lagi. Dan kabar baiknya, hari ini semenjak kita percaya kepada Yeshua HaMasyiah, Hakim yang agung itu, hakim atas segalanya berkata, engkau dibenarkan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Kalau kita sudah dibenarkan, tidak ada lagi yang dapat mengintimidasi kita, yang dapat menghakimi kita. Saya kasih satu contoh. Kalau Ibu Yanti panggil Pak Erwin apa ya Bu? Masa panggil komandan? Panggil Yayang atau panggil apa? Anggap aja Yayang toh. Masa kalau Bu Yanti sakit, alami hal yang buruk lalu berkata, kenapa Yayang Erwin ini kejam kepada saya? Kenapa Yayang Erwin ini membiarkan saya? Pasti salah lah pernyataan itu. Tapi kita kan sering seperti itu. Kenapa Tuhan, kalau Tuhan sayang kepada saya, kenapa ada musibah ini? Kenapa ada penyakit ini? Kenapa ada penderitaan ini? Kenapa ada kegagalan ini? Kenapa ada penderitaan ini? Kenapa ada hal-hal yang buruk? Kalau Tuhan sayang, pastilah itu tidak ada. Kalau Pak Erwin sayang, pastilah Ibu Yanti gak sakit. Benar gak ya? Enggak ya. Kalau Ibu Yanti sakit, justru Pak Erwin akan menunjukkan, ayo berobat. Semakin menunjukkan perhatiannya. Semakin menunjukkan belas kasihnya. Demikian juga kita harus punya pemahaman. Justru di tengah kita alami badai, alami persoalan, kita tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ayat yang ke-28 dikatakan di sana, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang dikasihi, yang mengasihi Tuhan. Katakan amin. Semua itu.
Roma 3 ayat 34. Siapakah yang akan menghukum? Kristuskah? Justru dialah yang telah mati dan lebih lagi telah dibangkitkan dan berada di sebelah kanan Elohim dan juga bersyafaat bagi kita. Jadi poin yang kedua adalah Tuhan di pihak kita, tujuannya adalah menghapus penghukuman kita. Tadi siapa yang mengintimidasi saudara? Apakah Tuhan mengintimidasi? Tidak, justru pihak Tuhan sudah membenarkan. Baru ditanya lagi, siapa yang menghukum saudara? Apakah Tuhan? Tidak, karena Tuhan Yesus sudah mau dihukum supaya saudara dan saya tidak terhukum. Dengan kata lain, hakim yang agung itu, hakim yang adil itu berkata kepada kita, kepada semua manusia, orang yang percaya kepada Yesus Kristus adalah orang yang benar. Kok benar ya? Kan ada kesalahannya, ada pelanggarannya, ada dosanya, ada kutuknya. Betul, semua kutuk itu telah ditimpakan kepada Yesus Kristus. Karena dia adalah hakim yang agung, tetap penghukuman itu terus berjalan. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Tapi penghukuman itu ditimpakan kepada Yesus Kristus. Sehingga Tuhan berkata, tidak ada lagi yang menghukum saudara. Tidak ada lagi penghukuman itu. Sudah selesai penghukuman dari pihak Tuhan. Kalau saudara masih terhukum di dunia ini, itu bukan dari pihak Tuhan. Itu karena tandanya saudara masih hidup. Kalau saya tahu Pak Gun datang hari ini kesaksian juga. Soalnya kemarin dia operasi juga ya. Operasi minggu depan lah Pak ya. Saya nggak tahu. 3 hari yang lalu loh operasi. Bisa ibadah hari ini luar biasa. Tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak ada lagi yang menghukum kita. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Tidak ada yang dapat memisahkan waktu kita sakit. Percayalah, ada Tuhan bersamamu. Waktu saudara alami hal yang buruk, ada Tuhan bersamamu. Musibah, masalah, pergumulan bukan tanda kasih Tuhan semakin menjauh dari kita. Bukan. Justru semakin engkau melihat bahwa Tuhan itu bersamamu. Lewat masalah itu bisa saja sesuatu yang dahsyat sedang terjadi ke depan bagimu. Ada satu kisah nyata seorang misionaris yang diutus dari Eropa ke Jepang. Pada saat itu pertama sekali pemberitaan Injil ke Jepang pada zaman Kaisar. Dikirim ke Jepang. Sebenarnya pimpinannya sudah dikirim terlebih dahulu, tapi semua yang dikirim sama rekan-rekannya tidak ada kabar. Tidak ada beritanya, semua tidak ada lagi kabar. Sehingga pemeran utama ini menyusul pimpinannya ke Jepang. Waktu sampai di Jepang harus melewati laut, lalu berenang lagi, lalu dia ditangkap. Dia pikir dari pihak pemerintah yang menangkap dia. Dia sudah takut akan dibunuh, ternyata orang-orang yang sudah percaya, orang-orang yang sudah diinjili. Dia dibawa ke gua, lalu mereka kumpulan orang percaya ini memohon, beritakan Injil kepada kami. Lalu diberitakanlah tentang kasih Kristus, bahwa kasihnya tidak pernah terpisah dari kita. Mereka yang bersembunyi beribadah, mereka bersukacita, mereka menangis. Seakan-akan mereka tidak menghiraukan penderitaan, tekanan, kejaran pemerintah. Mereka mendengarkan firman Tuhan itu. Suatu hari mereka ditangkap. Dan setelah ditangkap, mereka disalib dan dibakar hidup-hidup. Dan mayatnya dibiarkan seperti itu. Dan kalau seorang misionaris itu yang ketangkap, dia dibawa ke laut, diikat, dikasih batu yang besar, dilemparkan, mati di situ. Sampai selesai ceritanya dalam hati saya, kok nggak ada mujizat Tuhannya ya? Di mana mujizat Tuhannya? Kok nggak ada tiba-tiba Tuhan melakukan mujizat sesuatu? Kok menderita? Saya putar lagi, saya ulang lagi, sampai di akhir cerita. Akhirnya dia juga ditangkap, dibawa ke istana. Lalu diselidikilah.
Justru dipenjarakan di istana itu, orang istana mendengarkan Injil. Dulu Injil yang lain, mereka menganggap pengikut Kristus itu adalah kumpulan teroris. Tapi setelah didengarkan, tidak ada dendam, tidak ada hal yang buruk. Mulai semenjak itulah, ternyata di balik penderitaan mereka, sekarang Jepang juga termasuk orang yang sudah menyembah Bapa Yahweh di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Ternyata di balik penderitaan itu ada kemuliaan Tuhan yang sedang bekerja. Siapa yang dapat memisahkan? Tidak ada. Waktu kita mati, plek, saat itu kita sudah bersama dengan Tuhan. Jadi orang yang mati kena corona, orang yang mati kena musibah, orang yang mati kena tabrakan, orang yang mati kecelakaan, seperti apapun kematiannya, cara mati orang percaya itu bukan tanda mereka terpisah dari kasih Kristus. Itu tanda bahwa kapanpun mereka mati, bagaimanapun cara mereka mati, kasih Kristus sempurna dalam hidup mereka. Tidak karena orang habis khotbah ya, duduk mati. Habis berdoa mati. Apalagi ya, tidur, duduk mati. Baru saudara berkata, ini rohani banget ini. Ini gembala. Sana habis kecelakaan mati, pasti sedang dikutuk Tuhan. Bukan. Bagaimanapun cara matinya orang percaya, kasih Tuhan tetap sempurna dalam hidup kita. Karena Tuhan di pihak kita untuk selama-lamanya. Ayo berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Mari pemain musik maju ke depan.